Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Purnama. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil DCM yang saya kerjakan dan saya analisis. Untuk selanjutnya pembuatan RPL-nya juga. Mari kita langsung buka saja terkait DCM dan RPL-nya. Dan sebelumnya mari kita lihat di DCM, di butir DCM-nya terlebih dahulu, teman-teman. Di mana DCM ini adalah terkait daftar cek masalah siswa, di mana kita akan mengumpulkan data-data siswa dari segi kesehatan. Di sini bisa kita lihat dari segi kesehatan dan masih banyak lagi seperti ini. Di sini saya dikumpulkan di kelas, saya mengumpulkan untuk kelas 10 IPA. Jumlahnya ada 30 orang. Nah, untuk datanya seperti ini, teman-teman. Ini untuk angka 0 berarti tidak, dan untuk 1 berarti iya. Selanjutnya kita lihat di profil individunya. Apabila kita lihat di sini data menunjukkan ada beberapa hal yang sangat dominan, cukup bermasalah dan sangat bermasalah. Yang pertama ada rekreasi hobi. Dari segi individu ini lumayan bermasalah. Selanjutnya hubungan pribadi dan kebiasaan belajar. Di sini 55% sangat bermasalah dan perlu lumayan untuk diperbaiki. Nah, apabila dilihat dari tabelnya juga di sini yang terkait lumayan bermasalah adalah kebiasaan dan belajar. Selanjutnya ada hubungan pribadi, ada rekreasi hobi, dan masa depan dan cita-cita. Apabila dilihat juga dari diagramnya di sini, karir adalah hal yang paling bermasalah. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari segi kelompok. Apabila dari segi kelompok di sini bisa kita lihat kesehatan, hubungan pribadi, kebiasaan belajar, dan masa depan adalah hal yang paling bermasalah. Namun apabila disimpulkan di sini adalah apabila dilihat dari kelompok pribadi adalah hal yang paling bermasalah. Selanjutnya kita lihat dari analisis butir, teman-teman. Nah, kita lihat dari segi kesehatan terlebih dahulu. Di sini dari segi kesehatan yang paling banyak jumlah bermasalah di sini adalah 23, yakni selalu kurang nafsu makan, merasa lelah dan tidak bersemangat, sering mengantuk, sering merasa ngantuk. Maka RPL yang saya buat adalah seperti ini. Karena di sini masalah siswanya itu adalah selalu kurang nafsu makan, selanjutnya merasa lelah dan tidak bersemangat, dan sering merasa ngantuk, maka di sini saya membuat RPL terkait pola hidup sehat, di mana isinya itu adalah tujuan layanannya itu adalah memahami terkait pola hidup yang sehat, cara menerapkan pola hidup yang sehat, dan dampak negatif terhadap hidup yang tidak sehat. Untuk metode dan alat medianya itu adalah biasa secara ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Untuk medianya adalah LCD PowerPoint tentang pola hidup sehat dan penerapannya itu seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya kita lihat dari keadaan ekonomi. Kita lihat di sini untuk keadaan ekonomi yang paling besar masalah yang sedang dihadapi siswa adalah saya mengharapkan peroleh beasiswa. Selanjutnya ada saya ingin mempunyai kamar sendiri dan uang saku saya yang kurang mencukupi. Nah, maka di sini saya membuat RPL terkait semangat belajar, di mana walaupun anak tersebut merasa kurang dari segi ekonomi, kita harus kasih tetap semangat belajar. Di sini ada cara tentang semangat belajar, cara menerapkan semangat belajar, dan dampak negatif
tidak semangat dari belajar. Yang dimana isi medianya itu adalah menangani hilangnya semangat belajar. Lanjut kita lihat dari kehidupan keluarga. Nah, di dalam kehidupan keluarga bisa kita lihat di sini di analisis materi yang paling besar masalah yang dihadapi anak adalah saya ingin mengadakan perubahan di rumah. Selanjutnya saya selalu bertengkar dengan adik kakak. Walaupun itu adalah hal yang wajar, tapi ini bisa disebutkan masalah juga. Maka di RPL-nya saya di sini membuat menjadi orang yang bermanfaat. Kan di sini saya ingin mengadakan perubahan di rumah. Bagaimana ingin mengadakan perubahan di rumah tersebut adalah menjadi orang yang bermanfaat. Nah, tujuan konselingnya seperti apa? Di sini adalah dapat memahami tentang apa itu orang yang bermanfaat, cara menjadi orang yang bermanfaat, dan dampak negatif orang yang tidak bermanfaat. Nah, untuk media isi PowerPoint-nya adalah cara menjadi orang yang bermanfaat. Seperti itu. Mungkin satu lagi di sini terkait agama dan moral. Nah, untuk agama dan moral di sini poin yang paling besar adalah saya merasa berdosa sekali. Ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan yang diungkapkan, seperti itu. Ya hanya dua, maka hal yang RPL yang saya buat adalah terkait disiplin menjalankan ibadah. Dimana mudah-mudahan dengan kita disiplin menjalankan ibadah, anak-anak tidak akan menemukan atau mengurangi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Salah satunya adalah saya merasa berdosa sekali karena mereka sedikit demi sedikit menjalankan ritual ibadahnya masing-masing. Nah, untuk tujuan layanannya itu adalah memahami tentang ibadah, dapat memahami cara menjadi orang yang disiplin dalam beribadah, selanjutnya dapat memahami manfaat disiplin dalam beribadah. Oke, kita lanjut lagi untuk rekreasi dan hobi kegemaran. Di sini poin yang paling besar masalah yang dihadapi anak adalah keinginan untuk rekreasi sering terhilang. Lanjut ada saya lebih suka membaca buku-buku hiburan. Dan saya tidak dapat menggunakan waktu luang. Dimana di sini saya membuat RPL terkait tepat waktu, tema layanan tepat waktu. Di sini kenapa saya mengambil RPL terkait tepat waktu, karena di sini disebutkan bahwa masalah yang dihadapi anak adalah saya tidak dapat menggunakan waktu luang. Berarti di sini anak belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Maka di sini tujuan layanannya adalah terkait pentingnya waktu, cara menjadi orang yang tepat waktu, manfaat disiplin terhadap waktu. Selanjutnya metode dan alat medianya itu adalah PowerPoint mengenai disiplin dan terkait disiplin dalam waktu, seperti itu. Selanjutnya terkait hubungan pribadi. Nah, untuk hubungan pribadi, apabila kita lihat di sini ada beberapa poin yang lumayan besar-besar. Salah satunya adalah saya ingin hidup tenang, saya merasa diri saya tidak sebaik orang lain, saya ingin mempunyai kawan yang akrab, sering menyesali diri sendiri. Selanjutnya saya ingin sekali dikagumi. Nah, apabila kita lihat dari hal ini terkait hubungannya yang lumayan kurang bagus dengan kelompok atau sosialnya. Maka di sini saya mengambil RPL terkait hubungan pribadi. Topik layanannya adalah menjalin hubungan dengan baik, apakah itu dengan keluarga, sahabat maupun teman. Yang isinya tujuannya itu adalah memahami pentingnya dalam bersosialisasi, cara menjadi orang yang baik dalam bersosialisasi, dan dapat memahami manfaat dari bersosialisasi tersebut. Lanjut untuk kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Untuk
Untuk kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi di sini ada mudah marah, sering tidak sabar. Saya sering bingung bila berhadapan dengan orang banyak, merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Maka RPL yang saya buat adalah terkait jaga emosi. Kenapa saya di sini jaga emosi? Karena dengan kita bisa menjaga emosi, apakah itu emosi, kan emosi itu supaya bisa dijaga, sehingga di sini terkait mudah marah seperti itu bisa mereka manage dengan baik. Maka isi tujuan layanannya itu adalah apa itu emosi, cara menjadi orang yang mengendalikan emosi dan memahami mengendalikan emosi. Selanjutnya terkait butir muda-mudi masalah remaja. Di sini poinnya tidak terlalu besar. Yang besar hanya ada di angka 15. Bergaul dengan teman sejenis lebih menyenangkan. Terus karena patah hati saya sukar untuk mencintai orang lain. Maka di sini saya akan membuat bangkit semangat untuk RPL. Temanya bangkit dan semangat. Dimana kita di anak-anak muda sekarang lebih mengenalnya dengan kata move on. Maka di sini saya membuat tujuan layanannya itu adalah memahami apa itu bangkit dan semangat, memahami cara menjadi orang yang tidak mudah mengeluh, selanjutnya memahami cara mudah bangkit dalam keterpurukan. Selanjutnya terkait penyesuaian terhadap sekolah. Penyesuaian terhadap sekolah ini pun tidak terlalu besar, hanya ada di angka 10. Ya, di angka 10, yakni perilaku salah seorang guru menyebabkan saya kurang menyukai pelajarannya. Maka di sini saya membuat RPL terkait jalin hubungan dengan baik untuk tema layanannya, yang berisi tujuannya itu adalah pentingnya dalam berorganisasi, cara menjadi orang yang baik dalam berorganisasi, dan manfaat dari bersosialisasi itu apa, seperti itu. Lanjut untuk penyesuaian kurikulum. Untuk penyesuaian kurikulum di sini ada saya sering takut cemas untuk menghadapi ulangan, maka di sini saya membuat kurikulum terkait di sini saya membuat RPL terkait belajar yang menyenangkan, seperti itu, supaya takut dan cemas dalam menghadapi ulangan itu dapat terselesaikan. Maka di sini isi tujuan layanannya itu adalah memahami tentang belajar, memahami cara belajar yang menyenangkan, memahami manfaat dari belajar. Lanjut untuk masalah di butir kebiasaan belajar. Masalah yang paling besar di sini adalah saya belajar tidak teratur waktunya. Saya sering merasa malas belajar. Saya belajar dengan cara membayangkan, saya belajar dengan cara membuat ringkasan. Nah, maka di sini bentuk RPL yang saya buat adalah terkait hidup teratur, supaya pembelajarannya pun bisa dapat teratur, tidak terlalu banyak jadi ataupun tidak terlalu sedikit. Maka tujuan layanan yang saya harapkan adalah dapat memahami pentingnya hidup teratur, cara menjadi orang yang hidup teratur, memahami manfaat hidup teratur. Dan yang terakhir terkait masa depan dan cita-cita pendidikan ataupun jabatan. Untuk masalah ini ada beberapa poin. Yang pertama ada saya ingin melanjutkan sekolah, tetapi juga ingin apa ini? Selanjutnya ada saya ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya. Khawatir tidak diterima di SLTA perguruan tinggi. Cita-citaku tidak sama dengan teman-temanku. Itu mungkin yang lumayan di angka besar. Maka RPL yang saya buat adalah masa depan dan cita-cita pendidikan jabatan, yang isinya itu adalah siapa saya. Maka di sini saya membuat siapa saya. Ya, walaupun
cita-cita mereka tidak sama dengan temannya, tapi mereka mengetahui apa kemampuan mereka seperti apa, hobi mereka seperti apa, dan langkah yang harus diambil seperti apa. Nah, untuk tujuan layanannya itu adalah mengetahui pentingnya tahu diri sendiri, cara memahami diri sendiri, manfaat dan memahami diri sendiri. Untuk medianya seperti biasa menggunakan PowerPoint, isinya terkait memahami diri sendiri dan manfaatnya seperti apa. Mungkin saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Saya cukupkan terlebih dahulu untuk pemaparan terkait materi DCM yang sudah saya buat. Kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi oleh Bapak dosen yang terhormat. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.